Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang reaksi substitusi ligan. Anggota kelompok kami, yakni yang pertama Ida Puri Retno Mutiara, lalu saya sendiri Muhammad Fakih, ada Nevada Lailia, lalu Fiska Aprilia, dan Farizal Wahyu. Reaksi substitusi ligan memiliki peran penting dalam ilmu kimia organometal karena mereka secara sistematis terlibat dalam berbagai sintesis dari berbagai kompleks dan katalis. Dalam kimia organik, mereka dapat terjadi secara proses penggunaan elektron berpasangan atau proses reaksi radikal. Dari penggunaan masing-masing ada dua kategori, yakni yang pertama, substitusi ligan dapat terjadi baik secara asosiatif maupun disosiatif, yang mana berkorespondensi dengan reaksi SN2 maupun SN1 dalam kajian ilmu kimia organik. Analogi antara dua ranah ilmu ini juga dapat digunakan pada reaksi radikal, yakni pada kajian kimia organometal sesuai dengan mekanisme rantai atau non-rantai. Perbedaan antara dua ranah ilmu ini dalam hal reaksi substitusi dapat dikenal dengan adanya ikatan logam yang lemah, berbeda dengan ikatan dalam kimia organik yang lebih kuat. Reaksi substitusi merupakan salah satu reaksi yang terjadi pada suatu senyawa kompleks yang melibatkan pergantian dari satu ligan ke ligan lainnya, tanpa adanya perubahan bilangan oksidasi pada atom pusatnya. Pada contoh berikut adalah contoh reaksi secara umum, di mana M merupakan atom pusat atau logam, X merupakan gugus pergi atau leaving group, dan Y merupakan gugus datang atau entering group. Terdapat tiga macam mekanisme reaksi, yaitu disosiatif, asosiatif, dan interchange. Yang pertama, disosiatif. Mekanisme disosiatif melibatkan jalur reaksi dua langkah atau two-step pathways, terbentuk intermediate, dan bilangan koordinasi pada intermediate yang lebih kecil dibandingkan dengan starting kompleks. Mekanisme reaksi ini berhubungan dengan SN1 yang terdapat pada dalam ilmu kimia organik. Lalu, mekanisme asosiatif yang selanjutnya yakni mekanisme asosiatif melibatkan jalur reaksi dua langkah, terbentuk intermediate dan bilangan koordinasi pada intermediate Y yang lebih besar dibandingkan dengan starting kompleks. Yang terakhir yaitu interchange, yakni pembentukan ikatan antara logam dengan gugus datang terjadi bersama dengan pemutusan ikatan antara logam dengan gugus pergi, sehingga pada mekanisme interchange tidak terbentuk intermediate. Pada senyawa organik, mekanisme interchange memiliki kesamaan dengan reaksi SN2. Kemudian, untuk substitusi pada kompleks segi empat planar, jadi kompleks segi empat planar ini memiliki konfigurasi D8, terutama ketika terdapat bidang kristal yang lebar seperti R1, IR1, platinum 2, palladium 2, dan AO3. Persamaan umum reaksi substitusi pada kompleks segi empat planar sebagai berikut. Kemudian untuk mekanisme reaksinya, contoh kompleks segi empat planar yang dipakai yaitu platina sebagai atom pusat. Berdasarkan sejumlah besar penelitian, reaksi substitusi nukleofilik di kompleks PT2 persegi empat planar biasanya melalui mekanisme asosiatif atau IA. Adapun mekanisme reaksinya sebagai berikut. Lem merupakan platinum 2, kemudian ligan Y bisa menyerang dari atas maupun bawah. Kemudian ligan X-nya sebagai gugus pergi akan tersingkir dan digantikan oleh ligan Y, yaitu gugus datang yang sifat nukleofilitasnya itu lebih daripada sifat nukleofilitas dari ligan gugus pergi.
Kemudian serangan awal oleh gugus datang yang masuk ke dalam segi 4 planar PT2 yang pusatnya dari atas atau bawah bidang. Ini sudah disebutkan, sudah saya jelaskan di sebelumnya. Kemudian ini contoh mekanisme reaksinya, yaitu platina dan klorida. Datang itu NH3. Gugus datang ini memiliki sifat ligannya lebih kuat daripada ligan Cl, hingga ligan Cl akan tergantung dengan ligan NH3. Next. Kemudian ada substitusi pada kompleks oktahedral. Sebagian besar studi tentang mekanisme substitusi dalam kompleks logam oktahedral berkaitan dengan kompleks tipe Werner. Kompleks organologam telah memasuki bidang penelitian baru-baru ini. Di antara itu kandipuler, yaitu spesies dan CO3 dan D6 yang memiliki spin rendah. Kompleks ini secara kinetik inert dan laju reaksinya relatif lambat dan mudah diikuti dengan teknik konvensional. Baik RHR keduanya memiliki spin yang rendah atau D6, juga mengalami reaksi substitusi yang sangat lambat. Adapun persamaan umum dari substitusi kompleks oktahedral sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi substitusi. Yang pertama yaitu peran dari gugus datang, di mana laju reaksi dari mekanisme substitusi bergantung pada sifat nukleofilitas dari gugus datang. Misal pada reaksi yang sering digunakan yaitu platina 2, di mana konstanta laju reaksi meningkat seiring dengan besarnya sifat nukleofilitas. Di sini ada H2O yang nukleofilitasnya sama dengan OH-, NH3, dan piridin, namun lebih rendah nukleofilitasnya daripada Cl- dan lebih rendah dari Br-, imin, dan imin ini nukleofilitasnya sama dengan NO2-, dan seterusnya. Selanjutnya ada peran dari gugus pergi, yaitu urutan labilitas berdasarkan H2O pada suhu 25 derajat Celcius adalah H2 dengan urutan H2O, Cl-, Br-, imin, N3-, SCN-, NO2-, dan Cn-. Selanjutnya ada efek dari logam pusat dengan urutan reaktivitas dari serangkaian ion isovalen, yaitu Ni2 lebih besar dari Pd2 dan lebih besar dari Pt2. Urutan reaktivitas ini setara dengan urutan kecenderungan untuk membentuk kompleks koordinat 5. Lebih mudah adalah pembentukan kompleks antara 5 koordinat. Semakin besar stabilisasi keadaan transisi dan semakin besar peningkatan laju biomolekul. Seperti pada gambar ini tadi, bahwa Ne memiliki laju reaksi sebesar 33 molar per molar per second. Terus lalu PD dengan konstanta 0,8 dan PT dengan konstanta 6,7 yang jauh lebih kecil. Next. Selanjutnya ada faktor trans efek, di mana efek trans didefinisikan sebagai efek ligan terkoordinasi pada laju substitusi ligan yang berlawanan dengannya. Kemampuan ligan kompleks G4 planar untuk mengarahkan penggantian jika ligan trans menuju kompleks senyawa tersebut. Dalam deret pengarah trans, ligan disusun dalam urutan kenaikan efek trans sebagai berikut. Kurang lebih seperti ini, di mana H2O kurang dari OH- dan seterusnya. Next. Selanjutnya ada contoh reaksi substitusi ligan, di mana contoh reaksinya ini
COCN-5H2O yang kompleks ini dan ligan Y- yang dapat digantikan sebagai Br-, I-, dan N3 yang akan menggantikan posisi H2O, sehingga H2O-nya akan menjadi gugus pergi dan ligan Y- seperti Br-, I-, dan N3- ini akan menggantikan H2O tersebut. Ada pula PT NH342+ dengan Cl- juga sama, di mana NH3-nya akan digantikan dengan Cl- sehingga NH3-nya akan keluar menjadi gugus pergi, dan seterusnya. Selanjutnya adalah aplikasi dari reaksi substitusi ligan. Yang sebagai aplikasi dari reaksi substitusi ligan adalah pertukaran air dan pembentukan kompleks dari ion aqua. Yang pertama adalah reaksi penggantian ligan dalam kompleks oktahedral, yaitu dengan bilangan koordinasi 6. Pembentukan kompleks oktahedral satu ion logam dalam pelarut air dengan suatu ligan berlangsung melalui reaksi substitusi. Tahapan atau mekanisme reaksi tergantung pada jenis ligan. Jika ligannya masuk monodentat, maka akan berlangsung 6 tahap. Jika ligannya masuk bidentat, maka akan terjadi 3 tahap. Dan jika ligan tersebut tridentat, maka akan berlangsung 2 tahap. Nah, satu di sini adalah adanya dengan kompleks MH26N+. Pada saat ke dalam larutan ditambahkan ligan monodentat yang tidak bermuatan, maka terjadi reaksi tahap 1, yaitu jika ditambahkan ligan dengan reaksi reversibel, maka gugus air H2O-nya salah satunya akan digantikan dengan gugus ligan. Berikut juga dengan tahap 2, di mana gugus H2O juga akan digantikan oleh ligannya. Reaksi ini terus berlangsung hingga ke-6 H2O tersubstitusi dan dihasilkan kompleks Ml6N+. Lalu jika ligan yang ditambah adalah ligan bidentat, maka pada setiap tahap ada 2 molekul air yang disubstitusi, sehingga untuk menghasilkan kompleks Ml6N+, akan terjadi 3 tahapan. Seperti tahap-tahap sebelumnya yang berbeda hanya jumlah gugus air H2O yang tersubstitusi. Lalu selanjutnya adalah reaksi penggantian ligan dalam kompleks bujur sangkar atau dengan bilangan koordinasi 4. Bagi kompleks bujur sangkar, masalah mekanisme ternyata lebih langsung dan karena itu dapat dipahami lebih baik. Dalam kompleks tetra koordinasi, lebih memungkinkan terjadinya mekanisme adalah mekanisme asosiatif. Contohnya di sini ada bilangan ada senyawa PTLNCl4-N dan akan ditambahkan dengan ligan Y, maka gugus Cl akan digantikan oleh ligan Y, di mana telah ditemukan bagi deret 4 kompleks di mana L adalah NH3 dan Y adalah H2O. Beragam hanya terdapat 2 faktor. Ini merupakan keragaman yang menarik perhatian karena muatan kompleks berubah dari -2 ke +1. Bila N berubah dari 0 ke nilai 3, maka pemutusan ikatan PT dan Cl menjadi lebih sulit dalam deret ini. Selanjutnya ada efek trans. Salah satu keistimewaan dari reaksi kompleks adalah reaksi pergantian ligan melalui efek trans. Reaksi penggantian ligan ini terjadi dalam kompleks oktahedral dan segi 4. Ligan-ligan yang menyebabkan gugus yang letaknya trans terhadapnya bersifat labil ataupun tidak stabil dikatakan mempunyai efek trans yang kuat. Dalam kompleks tetra koordinasi bujur sangkar, khususnya pada platina 2,
Ligan yang berorientasi trans pada ligan yang keluar, yang disimbolkan dengan X, menentukan laju substitusi. Laju substitusi meningkat dengan peningkatan kemampuan akseptor P atau donor S ligan trans dalam urutan NH3 yang lebih kecil dari Cl min dan lebih kecil dari Br min, lebih kecil lagi dari I min, lebih kecil dari NCS min, lebih kecil dari PR3, lebih kecil dari CN min, dan juga lebih kecil dari CO. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah reaksi substitusi ligan terdapat 3 macam, yaitu diasosiatif, asosiatif, dan interchange. Terdapat pula substitusi pada kompleks segi 4 planar dan substitusi dan raseminasi pada kompleks oktahedral. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi substitusi adalah peran dari gugus datang dan gugus pergi, serta efek dari logam pusat dan juga trans efek. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi adalah penjelasan dari reaksi substitusi ligan dari kelompok 9 untuk mata kuliah mekanisme reaksi anorganik. Terima kasih.